Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ramadhani Prasetyo. Kali ini saya akan membuat video tentang produksi media cetak untuk memenuhi mata tugas milik ujian tengah semester mata kuliah produksi media cetak. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu media cetak. Eh, kita mulai dari mengenal media cetak terlebih dahulu. Media cetak ini merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya. Perbedaan utama media cetak dengan elektronik adalah bentuk medianya. Dalam media elektronik, pesan yang disampaikan lewat perangkat elektronik seperti radio dan televisi. Sedangkan di media cetak ini, penyampaiannya informasinya dilakukan lewat publikasi atau cetak. Nah, kita tahu kalau media cetak itu berarti lebih mengarah ke koran. Di sini ada 4 jenis media cetak. Yang pertama yaitu surat kabar atau yang kita kenal dengan koran. Yang kedua majalah. Yang ketiga radio. Yang keempat adalah televisi. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu tentang sejarah media cetak. Perkembangan sejarah media cetak di Indonesia. Nah, perkembangan media cetak di Indonesia itu bisa dikatakan sangat signifikan sekali dalam proses dari masa ke masa. Bahkan media cetak menjadi salah satu saksi sejarah merdekanya negara Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia itu merdeka, kemudian informasi disebarkan ke daerah-daerah itu juga melalui perantara media. Nah, itu sangat berkesan sekali bagi kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian hal ini disebabkan karena di Indonesia saat zaman penjajahan dahulu menggunakan media cetak. Nah, kan tadi sudah saya sebutkan kalau informasi kemerdekaan dahulu itu disebarkan melalui media cetak, yaitu bisa melalui media cetak dan media radio untuk mengumumkan kemerdekaan. Dan perkembangan media cetak di masa kini. Mesin cetak semakin lama semakin berkembang, sehingga mesin cetak yang awalnya rumit dan berat sekarang dapat dimiliki oleh kaum awam yang bisa kita kenal sebagai printer. Printer ini terus berevolusi dari berpita tinta hitam hingga beraneka warna, dan bahkan bisa mencetak foto digital dalam spektrum warna yang beraneka seperti RGB, CMYK, dan lain-lain. Bentuknya juga berubah dari printer dengan tombol putar yang besar dan berisik, kini menjadi printer yang dilengkapi dengan scanner dan beberapa menambahkan fasilitas FAX untuk kemudahannya. Jenis produk media cetak juga bertambah dari awalnya hanya berupa koran, lembaran, dan buku dengan tinta hitam putih, berbahan mudah sobek dan bisa mengotori tangan. Kini sudah dilengkapi dengan halaman full color, di atas kertas mengilap dan bersih, walau terasa lebih berat ketika dipegang terlalu lama. Contohnya yaitu komik, brosur, katalog, majalah, tabloid, ataupun novel, dan lain-lainnya. Nah, kita tadi sudah menyebutkan ada 4 jenis media cetak. Yang pertama adalah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, dan yang keempat adalah televisi. Kali ini saya akan membahas salah satu dari keempat tersebut, yaitu tentang koran. Jenis koran itu sendiri dikutip dari buku Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitrian Tiwi dan kawan-kawan, yang termasuk media cetak salah satunya adalah koran. Buatan media cetak ini ditujukan untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada khalayak luas. Terdapat 2 jenis, yaitu surat kabar harian dan surat kabar mingguan. Untuk surat kabar harian adalah jenis media cetak yang diterbitkan tiap hari. Media cetak ini masih dibagi lagi menjadi surat kabar harian nasional, surat kabar harian daerah, serta surat kabar harian lokal. Biasanya informasi yang disampaikan dalam surat kabar harian bersifat baru atau terpilih. Yang kedua adalah surat kabar mingguan. Jenis media cetak ini sering juga disebut tabloid, atau informasi dalam tabloid umumnya berupa berita hiburan. Namun tak jarang pula tabloid memuat independent news atau liputan mendalam. Nah, di media cetak sendiri itu memiliki organisasinya sendiri. Ya, kita ketahui bahwa setiap tempat atau setiap pekerjaan itu memiliki manajemen organisasi, dan salah satunya media itu juga memiliki manajemen organisasi sendiri. Untuk media cetak
bagian redaksinya dipimpin oleh kepala bagian redaksi atau yang bisa disebut pimpinan redaksi yang kita sering singkat pimret. Kemudian di bawah pimret itu ada bagian dari para redaktur, reporter, fotografer, koresponden, dan kontributor. Bisa juga ada wartawan freelance atau penulis lepas atau kolumnis. Dan di bagian manajemen itu juga ada bagian pemasaran atau bagian usaha yang dipimpin oleh pemimpin perusahaan atau kepala bagian pemasaran atau usaha. Biasanya bagian pemasaran ini dipimpin oleh seorang pemimpin usaha atau manajer bisnis yang membawai manajemen sirkulasi, penjualan dan distribusi media, manajer iklan, penjualan ruang iklan atau mendatangkan sponsor, yang kemudian yang ketiga manajer promosi atau kemitraan kerjasama kegiatan off-print, kehumasan atau public relation. Kenapa sih harus ada manajer iklan? Karena untuk menunjang dari penghasilan yang didapatkan oleh media tersebut. Kalau semisal media tersebut tidak mengadakan space untuk iklan, mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membayar karyawannya. Dan untuk membayar karyawannya itu harus menyisipkan dalam bentuk seperti penawaran iklan, kemudian ada juga kemitraan atau kerjasama. Nah itu nanti mereka untuk sebagai media partner atau semisal ada event atau ada kegiatan, nah itu bisa atau untuk bisa bergabung dan menjadi media partner dalam event tersebut. Jadi penghasilan dari media ini tidak hanya dari hasil cetak atau dari berita yang termuat, melainkan juga bisa dari iklan, dari promosi yang masuk ke dalam media tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagian pencetakan atau printing department. Nah, bagian ini adalah bagian dari media cetak yang sangat krusial, karena kalau tidak ada bagian ini tidak akan jadi koran atau yang kita sering baca setiap harinya. Jadi bagian pencetakan ini adalah bagian terakhir dari manajemen media cetak, karena mereka bekerja setelah berita yang diolah kemudian dimuat dan dibuat seperti lembaran-lembaran, kemudian itulah yang akan terjual oleh khalayak. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.